tibake karena arus sungai iku aku iso ngambang ngantang nang dhukur ambek ndelok di pinggirane lah aku nglangi titik-titik iso minggir selamat karena aku nggak kuatir. Lalu saya ngomong, iya sampean melek ru pinggirane aku belum di pinggir di tengah tentang kekhawatiran. Gusti Yesus nate ngendika, lihat emprit gantil burung pipit dijual 2 ekor seduit, artine murah banget. Itu loh, seekor pun tidak dibiarkan Tuhan jatuh mak plek telebok tergeletak di bumi tanpa seizin Tuhan. Begitu juga dengan bunga di mana itu? Bunga di padang, kembang neng oro-oro, gak pernah memintal bikin batik eco green. Ya, tapi sama Tuhan ditandani lebih indah dari kemewahan Salomo in style. Apalagi kita mahkotanya ciptaan. Mestinya jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Degraha 2 Betani Krian yang lagi ber-FA. Shalom. Bersorak-sorelah dan dipelihara Tuhan lebih semangat, semangat, semangat. Meskipun malam, semangatnya semangat pagi. Amin. Nah, sekarang kita perdalam lagi tentang kekhawatiran. Kalau ada ibu-ibu di sini, pernahkah ibu-ibu merasa khawatir? Pernah. Ada babe-babe di sini pernah merasa khawatir, babe? Pernah. Nah, ternyata kita sepakat. Gak lanang, gak wedok, gak enom, gak tuwek, pernah merasakan yang disebut apa? Khawatir. Nah, kalau ibu-ibu kebanyakan khawatirnya itu seperti apa ya? Atau apa yang dikhawatirkan? Bu Rini, apa sih yang dikhawatirkan? Ekonomi. Belanja gak teko-teko. Takutnya sinyalnya belum ada pas waktunya belum bisa kirim. Terlambat itu pun sudah mengkhawatirkan. Sudah di deadline jadi mau gak datang ya. Itu sudah khawatir. Kalau Bu Weda apa Bu khawatirnya? Apa Bu? Khawatirnya kalau lagi sakit. Wow, nek sakit itu khawatir. Iya. Gak bisa XL lagi. Kalau bapak-bapak ada yang dikhawatirkan apa, Pak Edi? Kalau saya sepi orderan, Pak. Tandangnya ukur. Lah, kita sama-sama sepakat masing-masing orang punya kekhawatirannya sendiri-sendiri. Nah, sebelum lebih dipertajam tentang kekhawatiran, ternyata kita punya ayat hafalan. Ada yang hafal Amsal berapa? 18 ayat 10. Mau sendiri atau bareng? Bareng ya enak, urip mulya bareng ae. Amsal 18 ayat 10, siap?
1, 2, 3, go. Nama Tuhan adalah nama yang kuat. Sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Supaya kita selamat dari kekhawatiran, maka kita akan buka kitab suci kita 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Silakan yang mendapat boleh dibacakan lebih dulu. 1 Petrus 5 ayat 7. Yang keras, Bu. Pemuanter mana, Bu? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kira-kira yang ngomong begini awal mula itu siapa? Kitabnya tadi loh. Rasul Petrus. Ini saya sebut learning experience. Belajar dari pengalaman. Pengalamannya Rasul Petrus sebelum disebut Rasul, ternyata Petrus itu tidak beda jauh dengan kita. 11-12 sama-sama punya kekhawatiran. Coba saya tunjukkan kekhawatirannya. Begitu Petrus itu dapat calling, dipanggil sama Tuhan Yesus. Petrus, kesini kamu, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Padahal aslinya dia penjala ikan itu loh. Wis iso nguripi. Maka Petrus tentu berpikir, kalau penjala manusia, Daniel order gak tahu sepi. Danio, tidak ada yang telat keuangannya, manusia. Lah saya sebut di mana letak kekhawatiran Petrus. Petrus menjadi penjala ikan itu pasti bukan tujuan utamanya. Karena begitu ditawari, kamu jadi penjala manusia, weh, oke saja bos, derek gitu ya. Sebagaimana orang begitu masih anak-anak orang Yahudi itu juga sekolah namanya Bet Mikra. Kalau di sini SD gitulah. Setelah itu lulus masuk yang namanya kalau Bet Mikra itu belajar calitung, baca, tulis, hitung Ibrani. Maka kalau Misna dia mulai belajar prinsip-prinsip kebenaran yang ada di Taurat itu, tingkat SMP gitulah. Kemudian naik lagi dia belajar Talmud, sudah mulai belajar tafsiran dari rabi-rabinya, dari guru-guru agamanya, dari ulama-ulamanya. Nah, setelah sampai di sini, tentu saja orang normal kepinginnya dia melanjutkan ke tingkat yang atas. Waktu itu ada dua, namanya Bet Hillel dan satunya Bet Samai. Dia tidak bisa masuk ke sana. Karena itu ya sudah, sing ada sekarang adalah Njolo, tak Njolo aja dulu. Pantes begitu dia dipanggil Tuhan Yesus, dinaikkan tingkatnya, dia ikut rabi. Waktu itu Tuhan Yesus disebut rabi karena apa? Dia lebih dari aku. Kalau ikut Yesus itu sama saja juga masuk Bet Yesua Hamasia. Nah, gurunya Yesus Kang Akaryo Jagat. Opo gak geleleng gitu ya. Pantes. Sehingga Petrus kekhawatiran yang awal gak iso ngelanjut norek uripku mandek saene. Lepas sudah dia dapat guru yang baru. Nah, begitu ikut Yesus, maka dia ketemu lagi. Begitu gurunya menguji, siapa aku menurutmu? Semua teman jawabannya masing-masing. Tetapi Petrus ditanya, siapa menurutmu Petrus aku iki? Siapa jawabnya? Engkau adalah Mesias. Langsung Tuhan, yes, di atas batu karang, di atas Petra, di atas Petrus inilah kudirikan gerejaku. Engkau memegang kunci gereja. Apa ndak naik lagi
hilang kekhawatirannya si Petrus. Padahal waktu itu Petrus dipikir ya ada erup ngene ae gak iso mencapai yang lebih tinggi. Begitu ketemu Yesus, kekhawatirannya diubahkan. Sampai suatu kali diuji lagi di Taman Getsemani. Begitu dia lihat, loh, dikentongi sama Satpol PP gitu ya, sama apa gitu ya. Lah, Yesusnya kok ditangkap. Lah, orang khawatir, perhatikan, ada dua sikapnya. Yang takut seperti Markus langsung lari meninggalkan Yesusnya. Tetapi kadung kepotokan, ceng enggak urung apa? Teles. Terus apa? Dia keluarkan pegangannya, pedang Arya Kamandanu. Seling sak gurungnya aku dipateni tak mateni sik. Copot kupingi Markus, tetapi gurunya bilang salongkan pedangmu. Orang yang khawatir itu bisa nekat. Itu bisa menghalalkan segala cara untuk menutupi kekhawatirannya. Tapi hebatnya ketika Petrus khawatir dan kehilangan kendali, dia pun begitu ketahuan anak kecil saja, orang yang khawatir itu biasanya apa? Denial. Dia menyangkal. Kamu yang muridnya Yesus, bukan. Kamu yang pengikutnya, bukan. Begitu kokoroyo. Petrus nangis menyesali. Loh aku kok sik khawatir. Ikut Tuhan Yesus kok sik khawatir. Kemudian Tuhannya tidak mati, Tuhannya bangkit. Di tepi danau itu Tuhan berkata apa? Adakah roti padamu? Adakah ikan padamu? Mari, aku sudah memanggang untuk kamu sarapan dulu. Selesai sarapan, Tuhan berkata apa? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Jawaban Petrus apa? Aku mengasihimu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Untuk membuktikan kasihnya, gembalakanlah domba-dombaku. Termasuk kita yang di sini ini adalah domba-domba Tuhan Yesus. Sehingga sebagai gembala, Petrus pun berkata apa? Serahkanlah kekhawatiranmu. Petrus pernah menjadi pemimpin di Antioquia, di Syria. Sebelum beliaunya hijrah ke Roma tahun 65. Nah, artinya apa? Yang dikatakan Petrus, serahkanlah kekhawatiranmu. Bukan sekedar khotbah, bukan sekedar omong, tetapi ini pengalaman pribadi yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Sekarang kalau kita lebih pertajam lagi pertanyaannya, kalau begitu apa artinya serahkanlah segala kekhawatiranmu? Nah, saya dapatkan pengertian makna pertama dari serahkanlah segala khawatirmu adalah apa? Jangan tenggelam. Jangan biarkan dirimu tenggelam, dikuasai, dikendalikan oleh keadaan, oleh situasi yang memang mengkhawatirkan. Tetapi sebaliknya, kendalikanlah, kuasailah perasaanmu, hatimu, pikiranmu, supaya kita tidak bertindak ngawur, tidak bertindak sembarangan, tidak frustasi, tidak menghalalkan segala cara. Karena kita tahu pasti kalau kita menyerahkan seluruh segala kekhawatiran kita, ternyata Tuhan Allah memelihara kita. Detail hidup kita Tuhan tahu. Amin. Nah, ini penting. Contoh, orang yang berani menguasai, mengendalikan situasi. Rebo kemarin saya itu ke Sumput. Di tengah jalan, hujan deras.
Lalu hati saya bilang sambil jangkemku ngomong, ya wis lah, liwat udan, aku tak minggir ngiyup dhisik. Tapi ngonek jame doa, ya tolong gantian, aku sing lewat, sampean sing lereng dhisik ya udan. Haleluya, amin. Diantar Mas Yunus Watu Golong, dia cerita, Mas Wandi, nek udan ngene kali kayak dhewe nyebrang biasae iku kebek banjir. Terus saya ingat Pak Weda nek nyebrang jembatan bong merah saya wis wedi, keplesek blai. Pak Yunus cerita, aku lho Mas Wandi tahu nang kono gabrukan ambek koncoku tua blok mak plung lagi. Loh ya apa rasane? Waduh, aku langsung mikir Mas Adi, nek aku wedi, nek aku kuatir, pasti aku gak iso lapo-lapo, kram, tenggelam, hilang. Lah waktu itu aku mikir, aku kudu kendal-kendal, kudu wani ngatasi masalah iki. Iso renang, ya gak patah iso. Lalu saya bilang, ya apa cara nih? Ya wes begitu, plung. Sikilku epek. Tibake karena arus sungai iku, aku iso ngambang ngantang nang dhukur, ambek ndelok di pinggirane. Lah, aku nglangi titik-titik iso minggir, selamat. Karena aku gak kuatir. Lalu saya ngomong, iya sampean melek ro pinggirane, aku belum di pinggir di tengah. Lalu hati-hati aja gitu ya. Udan leren lewat tuh ya Mas Andi. Kecipratan ya banjir iki yo liwat liyane lu kono maneh telat awake dhewe wis telat kene minggu po apa sikil sampean pikirku dalam nama Yesus tak ingkup mah belajar kendel goyang berarti gitu mandek set gitu atuh ono kowe liwat ngreng kayak liwat wae lho wis pari selamat ya. Bener berarti serahkan kekhawatiran itu kita yang mengambil kendali untuk seluruh perasaan dan situasi yang di sekitar kita, pasti kita selamat. Amin. Pengertian berikutnya yang saya dapatkan dari serahkanlah segala khawatirmu adalah kita memiliki keberanian untuk menghentikan segala perasaan, segala pikiran, segala tindakan yang tidak sama dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kekhawatiran itu kira-kira cocok dengan firman Tuhan enggak? Khawatir? Tidak. Gelisah cocok apa enggak? Tidak. Apa mana? Gentar cocok apa enggak? Sama kebenaran firman Tuhan. Pernah tuh ngomong gentar aja gak apa-apa, jangan gentar, takut, cocok dengan kebenaran firman Tuhan apa enggak? Anda, karena itu orang-orang yang menghitung jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan gentar hatimu, ternyata panjangnya itu loh 365 hari, setahun berapa hari? 300? Ya 366, 365 ya sekitar gitulah ya. Nah kalau sehari kita ini doa dan ngomong, jangan gelisah, meneh-meneh jangan takut, meneh-meneh jangan gentar, meneh-meneh jangan khawatir. Istri saya yang ngomong, Pak, duitmu iki entek karek titik. Ayo ya apa? Saya ngomong, lu lapo mbok sisano mumpung karek titik dan jajakno seneng-seneng entek ora entek meneh mangan apa Pak? Ya meneh ono mangane dhewe. Aku lo dijoki dompet sing kosong. Nah, gampangannya itu begitu saja karena kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita. Coba Pak Sido pinjam gitarnya, umum saya Kang Selupan Roy. Atur nuwun. Nah, saya seneng. Adik saya sudah bilang, "Cak,
nyanyo bejo. Nah, saya punya satu lagu ini. Coba sabejane sing lali yo mesti wae isih bejo sing eling mas bejo sabejane sing lupute yo mesti wae isih bejo sing eling lan waspada urip saged panetro mulane prayitno sing salah bakal selek sing gede kepete Allah ketara ngintil Gusti Yesus beca uripku ngintil Gusti Yesus beca nasibku ngintil Gusti Yesus beca takdirku ngintil Gusti Yesus beca awakku beca awake dhewe amin ngintil lae marang Gusti Yesus pasti hidup kita dipelihara, diselamatkan sentosa. Amin. Salam urip mulya.